Dinamika Persatuan dan Kesatuan NKRI. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 dengan 17 Agustus 1950. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Indonesia Serikat 27 Desember 1949 dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara serikat atau federasi dengan 15 negara bagian, bentuk pemerintah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen sebagai lazimnya. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangan oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintahan. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. C. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. D. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepala DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. E. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. F. Presiden RIA mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara sah, kepala pemerintahan. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara diwakili oleh dua orang. Setelah Presiden dan para menteri atau kabinet negara RIS juga mempunyai Senat Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan pengawas keuangan sebagai alat perlengkapan negara, keputusan untuk memilih bentuk negara serikat merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana masih negara serikat itu, layaknya bayi lahir prematur, kondisi RIS juga seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada satuan NRI. Maka, tanggal 8 Maret 1950, pemerintahan federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950. Isinya mengatur tata cara perubahan susunan negara. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan dirinya dengan R yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya Gerakan APRA, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, serta pemerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1990, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo, karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewa. Pemberontakan APRA didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Silup. Pemberontakan Andi Agis di Makassar. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti pendarahan. Mereka mendesak negara Indonesia Timur atau MT segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawaran dilepaskan. Pada saat yang sama dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Pemerintah pada tanggal 18 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Agis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk